Halo, ketemu lagi. Semoga semua sehat. Ini yang kedua ya, tentang forecasting. Dan analisa ada dua cara, teknikal dan fundamental. Sekarang kita bahas yang fundamentalnya. Tapi sebelumnya cobalah untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini semakin baik. Dan analisa yang sering digunakan oleh banyak pelaku pasar dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi serta politik di suatu negara ini disebutnya analisa fundamental. Dan kecenderungan dari analisa fundamental ini adalah bersifat subjektif ya kawan-kawan. Jadi dia tidak membuat trend market gitu ya, tidak membuat arah, tapi dia hanya menggerakkan market. Dia menggerakkan market saja pada saat berita muncul. Definisi dari analisa fundamental yang mencakup dari analisa atau pembacaan indikator-indikator makroekonomi, pasar aset, dan pertimbangan-pertimbangan politik ketika mengevaluasi mata uang suatu negara terhadap mata uang lain atau negara lain. Dan indikator-indikator makroekonomi yang mencakup angka-angka seperti tingkat pertumbuhan yang diukur dengan produk domestik bruto atau PDB, suku bunga, interest rate, inflasi, pengangguran, pasokan uang, cadangan devisa, dan produktivitas. Sedangkan bicara masalah pasar aset terdiri dari saham, obligasi, dan properti. Lalu ada pertimbangan ekonomi mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap suatu pemerintahan negara tersebut. Ada iklim stabilitas dan tingkat kepastian, itu politik ya. Lalu perang dan segala macamnya kawan-kawan. Nah ini selanjutnya yang kita lihat tentang efek ya, efek impact dan segala macamnya dari berita atau fundamental. Ada positive impact, good news, buyers confident. Jadi dia banyak pembeli karena dia beritanya itu bagus. Di sini terlihat ada di situ tertulis ya, untuk negative impact, bad news ya, sellernya itu semakin confident untuk posisi sell atau menjual. Ada juga grafiknya terlihat di sebelah kanannya untuk yang buy patternnya seperti itu, dan untuk yang sell grafiknya terlihat seperti demikian. Nah sekarang kenapa harga bergerak naik dan turun? Nah ya karena adanya buyer dan seller kawan-kawan tadi. Jadi karena pergerakan market kan disebabkan dengan supply and demand. Jadi kebutuhan dan permintaan. Otomatis pembelinya karena butuh, menjual juga karena butuh. Permintaannya dia menjual juga ya ada pembeli. Jadi karena dua hal tadi di satu titik. Nah, kita bicara tentang penyebab kenapa kok bulls atau buy. Itu karena jobless claim, penganggurannya sedikit di Amerika sana ya, non farm payroll, lalu GDP-nya naik. Jadi penyebabnya itu. Nah, dolar berpengaruh. Buy biasanya orang di situ. Ya itulah yang terjadi. Kalau misalkan dia panic selling karena ada perang, ada pembunuhan, ada bencana alam, lalu ada teroris, itu bisa bikin panik. Khususnya ke negara-negara adidaya ya. Di sini kita bicara masalah di Amerika karena dolar semuanya kawan-kawan. Dan itu sangat mempengaruhi. Yang penting adalah kita ketahui efek dari fundamental itu. Good news apakah dia bad news. Lalu jangan sampai kehilangan kesempatan. Ambil segera keputusan buy apa sell di detik itu, di saat berita itu muncul atau perjalanannya. Nah ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan banyak tentang trading. Nah lalu bentuknya bagaimana grafik itu? Pada saat ada berita, ini berita payroll ya, non farm payroll ya kan, pendapatan di luar sektor pertanian itu yang tanda merah itu sedang ada berita, jadi dia seret gitu, tidak pendek-pendek. Itu salah satu contohnya kawan-kawan. Baiklah, kita selesai dengan materi forecasting yang fundamental. Kita akan ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.